Sobat Akuntansi, kali ini kita membahas materi buku besar. Ya, tetap studi kasusnya kita menggunakan studi kasus yang sebelum materi sebelumnya, ya. Jadi biar tahu alurnya sampai dia ke laporan keuangan, kita menggunakan IP Tyler. Nah, jika kalian yang mungkin masih bingung, ya, mana transaksinya, bisa kalian lihat di transaksi atau video sebelumnya. Oke, apa itu buku besar? Nah, buku besar adalah kumpulan rekening yang sumbernya dari seluruh bukti transaksi keuangan yang sudah tercatat ya dalam buku jurnal, baik itu jurnal umum maupun jurnal khusus. Nah, jadi kumpulan dari jurnal umum yang kita atau yang materi sebelumnya atau jurnal khususnya. Oke. Nah, jadi progresnya ya, yang pertama itu dari bukti transaksinya, ya. Terus materi sebelumnya itu ada jurnal umum. Nah, selanjutnya adalah buku besar. Nah, ini adalah progres siklus akuntansinya. Nah, bentuk-bentuk buku besar itu ada 4. Yang pertama adalah akun T. Nah, akun T itu seperti apa? Nanti kita jelaskan. Ya, akun T itu adalah akun sederhana yang memang berbentuk huruf T. Selanjutnya ada 2 kolom. Nah, dia tabelnya. Ada yang 3 kolom, ada yang 4 kolom. Nah, ini saya contohkan jenis-jenis buku besar nih yang bentuk huruf akun T. Nah, ini seperti ini. Ada nama akun, ada nomor akunnya, ada debit, ada kredit. Saya kasih contoh akunnya. Nah, contohnya akun kas. Nah, akun kas di sini, jadi nama akunnya ditaruh di atas sebelah kiri, nomor akunnya di atas sebelah kanan. Sisi yang sebelah kiri ini sisi debit, ya. Sisi sebelah kanan adalah sisi kredit. Nanti ditotalkan antara debit dan kreditnya. Nah, ini adalah contoh bentuk akun T. Nah, memindahkan ini dari mana? Nominalnya dari jurnal umum. Jadi kita kumpulkan, ya kita kelompokkan akunnya, ya. Nah, bentuk selanjutnya adalah bentuk 2 kolom. Nah, bentuk 2 kolom itu tabelnya seperti ini. Ya, nama akunnya tetap di sebelah kiri atas, nomor akun sebelah kanan atas. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, di sebelah kiri, ya ada tanggal, ada keterangan, ada debit. Jadi, saldo di debit masukkan di sebelah kiri. Ya, saldo di kredit masukkan sebelah kanan. Nah, jadi, ini antara debit ada kredit. Ya, sama ini ditotalkan antara debit dan ditotalkan antara kreditnya. Yang ketiga, bentuk 3 kolom. Nah, tabelnya seperti ini. Bisa kalian lihat contoh akunnya. Jadi, contoh akunnya, nama akunnya kas. Ya, kas ini nomor akunnya. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi, kalau saldo debit dimasukkan di debit. Nah, nanti masukkan ke saldo. Tanggal berikutnya, ya, kalau dia sama debit ditambahkan. Ya, tanggal berikutnya kalau ada kredit berarti dikurangkan saldonya. Jadi, ini bentuk 3 kolom. Yang keempat, ada bentuk 4 kolom. Nah, ini sorry nih. Ini yang keempat nih. Bentuk 4 kolom. Nah, bentuk 4 kolom bedanya di pada saldonya saja dengan 3 kolom. Ya, jadi kalau misalnya saldonya yang pertama debit, masukkanlah saldonya di debit. Ya, kalau ada di debit kembali berarti ditambahkan. Ya, terus kalau misalnya ada kredit berarti dikurang. Ya, jadi lihat saldo normalnya itu di mana, di debit atau kredit. Ya, jadi kalau di debit ya taruh saldo di debit sebelumnya. Kalau misalnya ada lagi ya ditambahkan, kalau nggak itu dikurangkan. Ya, jadi kalau misalnya kurangnya banyak, berarti kita pindahkan saldonya ke kredit. Oke, bagaimana cara posting dari jurnal umum ke buku besar? Nah, ini saya tampilkan ya materi sebelumnya, yakni materi
Jurnal umum, ya studi kasusnya studi CVP Tyler periode Juni 2023. Nah, ini jurnal umumnya. Ya, ada halaman satu, saya buat, ada halaman 2. Oke. Nah, saya pisah-pisah dulu bertransaksi dari jurnal umum tersebut. Contoh, di sini ada jurnalnya tanggal 1 Juni, kas pada modal. Nah, bagaimana cara membuat buku besarnya? Ya, cara postingnya. Ya, kita di sini saya kasih contoh menggunakan yang 4 kolom. Jadi kita masukkan dulu. Nah, lihat di sini ada akun kas. Jadi kita buat buku besar kas. Jadi satu akun, satu buku besar. Nah, terus kita tampilkan nomor akunnya. Nah, nomor akunnya bisa kalian lihat di video sebelumnya atau di materi sebelumnya. Oke, isi tanggalnya tanggal 1 ya. Nah, di sini bisa kalian lihat transaksinya ya sebelumnya itu transaksinya adalah mengenai setoran modal awal. Berarti keterangannya kita tambahkan setoran modal awal. Nah, posisinya di sebelah, sorry, sebelumnya kita isi dulu referensi. Referensi itu apa? Di sini saya tulis JU01. JU01 itu maksudnya adalah jurnal umum halaman pertama. Nah, tadi kan misalnya ada 2 halaman nih. Ya, ada halaman pertama, ada halaman kedua. Nah, jadi di sini saya buat situ jurnal umum halaman 1. Kita masukkan saldonya di debit. Nah, karena kita lihat tadi akunnya jadi di debit, kas ini di debit. Nah, kreditnya kosong. Jadi saldonya kita masukkan di debit sebesar 50 juta. Selanjutnya, nah, kita masukkan modal. Jadi saya ulangin sebelumnya. Jadi satu akun, satu buku besar. Nggak boleh digabung. Namanya pengelompokan. Berarti yang kas ya kas gitu aja. Modal ya modal seperti itu. Oke, modal akun nomor akunnya bisa kalian lihat, isi tanggalnya sama, keterangannya sama, ya referensinya juga sama. Cuman bedanya yang satu di debit, yang satu di kredit. Jadi kalian lihat dulu, jadi patokannya adalah jurnal umum. Kalau jurnal umumnya di debit, ya kalian tulis di debit. Kalau jurnal umumnya di kredit, akun tersebut berarti tulis di kredit. Oke, saldonya karena pertama kali dia di kredit, dia taruh di kredit. Kan memang saldo modal itu saldo normalnya di kredit. Oke, transaksi berikutnya, beban listrik kas. Nah, cara postingnya sama. Jadi satu akun, satu buku besar. Nah, beban listrik, ya, nomor akunnya, tanggalnya. Nah, membayar tagihan listrik. Nah, bisa kalian tambahkan nanti bulan apa misalnya. Oh, bulan Juni ya, tambahkan bulan Juni. Ya, referensinya jurnal umum 01 atau halaman 1. Dia taruh di debit ya, tulis di debit. Saldonya ya di debit. Nah, selanjutnya kas. Nah, tadi karena berhubungan tadi kas di jurnal sebelumnya itu sudah ada, kita tinggal melanjutkan, nggak perlu buat baru lagi. Kita tinggal melanjutkan aja. Nah, kasnya di sini tadi ada tanggal 1, ini tanggal 2. Bayar tagihan listrik. Nah, dia di sebelah kredit. Ya, jadi kita patokannya lihat di jurnal. Kalau di sebelah debit ya tulis debit, kalau kredit ya kredit. Di sini kita tulis kredit, saldonya kita kurangin dari saldo kreditnya. Oke, jurnal yang ketiga. Nah, peralatan, peralatan belum ada, berarti kita buat baru. Ya, buat buku besar baru. Ya, membeli mesin jahit tadi, kalian lihat di transaksinya, ya, peralatan tadi membeli mesin jahit ya, berarti keterangannya kita membeli mesin jahit. Jadi, keterangan ini nggak sama persis juga nggak masalah. Yang penting akunnya harus pas. Nominalnya harus pas di posisinya.
Jurnal umum halaman 1, posisinya di debit sebesar 10 juta. Ya, jadi saldonya di debit. Oke, selanjutnya. Nah, yang saya bilang tadi, kas tadi kan udah ada nih. Kita nggak perlu membuat baru, kita cukup lanjutkan saja. Ya, kita lanjutkan yang tadi, kita masukkan. Ya, keterangannya membeli mesin jahit, sorry, membeli mesin jahit. Nanti bisa dikoreksi. Kita keterangannya sama dengan yang pertama. Ya, jurnal halaman 1 ini di sebelah kredit sebesar 10 juta. Jadi saldonya juga kita kurangin. Ya, karena posisi tadi kan saldonya di debit. Karena ada kredit berarti di kita kurang. Selanjutnya, jurnal umum selanjutnya, ya, kas. Nah, tadi karena berhubungan kas sudah ada, jadi kita tambahkan aja. Ya, kas membayar, sorry, di sini pinjaman dari Bank Mandiri. Ya, kasnya di debit ya, sebesar 50 juta, kita taruh 50 juta. Jadi saldonya bertambah di debit sebesar 50 juta, jadi 89 juta sekian. Utang Bank Mandiri, ya kita buat buku besar utang Bank Mandiri karena belum ada. Sama terangannya pinjaman mandiri ini cuman ini di kredit. Karena jurnal umumnya di kredit. Ya, sebesar 50 juta. Kita tulis. Selanjutnya, tanggal 6 Juni, perlengkapan pada hutang untuk furnitur. Nah, perlengkapan, karena belum ada, kita buat buku besar baru. Nah, perlengkapan tadi di transaksinya membeli lemari kayu. Ya, kita tulis membeli lemari kayu. Posisinya di debit, dan saldonya juga di debit. Nah, di sini buku besar hutang. Lihat hutang, hutang toko Satria Furnitur, ya, belum ada kita buat baru, ya, membeli lemari kayu, oke, sebesar 5 juta, tapi posisinya di kredit. Jadi saya ulang kembali, kita lihat patokannya adalah jurnal umum. Kalau jurnal umumnya di debit, ya kita tulis di debit, kalau di kredit, ya di kredit. Transaksi berikutnya, nah ada akun kas, ya, oke, akun kas. Di sini kasnya bertambah di debit, ya, atas pendapatan jahit 5 jas, ya jurnal umum halaman 1, posisinya di debit, ya kita tambahkan saldonya di debit. Oke, buku besar selanjutnya adalah pendapatan jasa jahit. Nah, karena belum ada kita buat baru. Ya, posisinya di kredit. Saldonya sebesar 8 juta. Oke, jurnal umum selanjutnya, buku besarnya, sorry, beban iklan pada kas, cara postingnya, ya beban iklan belum ada, kita buat buku besar beban iklan, ya, pasang iklan di koran, ya, keterangannya, di debit ya, sebesar 100.000. Oke, nah pada kas, nah kas tadi udah ada juga, kita tambahkan, ya, posisinya di kredit. Nah, jadi kita kurangkan saldonya. Oke, selanjutnya sewa dibayar di muka pada kas. Kita buat sewa dibayar di muka, buku besarnya. Karena belum ada, kita buat baru. Membayar sewa kios 1 tahun. Posisinya, nah ini udah halaman kedua ya. Jadi referensinya jurnal umum 02. Jadi kalau misalnya dia satu halaman aja, berarti jurnal umum tetap 01. Ini posisinya di kredit, kita masukkan di kredit. Pada kas, nah kas sebesar 19 juta membayar sewa kios juga, keterangannya sama, cuman jurnal umum halaman 2, posisinya di kredit. Nah, jadi saldonya juga berkurang. Oke, ini jurnal umumnya Prev pada kas. Jadi akun Prev, buku besar Prev, ya, ditambah karena belum ada.
ya. Pengambilan uang oleh pemilik. Nah, jadi karena si Dodi ya di transaksinya itu ngambil uang, kita tulis keterangannya di debit sebesar 500.000. Nah, pada kas ya. Nah, kasnya kita tampilkan kembali. Ya, dengan keterangan yang sama, cuman posisinya di kredit. Oke. Nah, transaksi penjualan umum selanjutnya adalah beban gaji pada kas. Cara postingnya, nah beban gaji karena belum ada, ya kita tambahkan akun baru. Membayar gaji tukang jahit sebesar 2 juta di debit, saldonya juga di debit. Nah, karena kas sudah ada, kita tambahkan aja ya. Membayar gaji tukang jahit, Jurang Umum 02 halaman 2, kredit berkurang. Nah, karena transaksinya sudah semua, nah jadi seperti ini buku besar itu. Ya, nah jadi setiap akun itu punya buku besar masing-masing. Contoh di sini kas, ada sewa dibayar di muka, ada peralatan, ya, perlengkapan, hutang toko setrep furnitur, hutang bank mandiri, modal, pref, pendapatan jasa jahit, beban gaji, beban iklan, beban listrik, dan sebagainya. Nah, itulah penjelasan dari materi buku besar. Jadi kalau misalnya penjelasan saya terlalu cepat, bisa kalian pause ya biar bisa diulang kembali materinya atau bisa